Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dengan saya Muhammad Prastio. Kita ikuti Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Kita mulai informasi pertama datang dari Renata Surya, Suara Ngawi. KPU Kabupaten Ngawi ikuti sosialisasi surat edaran nomor 20 tahun 2020. Jelang mulainya tahapan pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, 19 KPU Kabupaten Kota mengikuti sosialisasi surat edaran KPU RI nomor 20 tahun 2020 di Media Center KPU Provinsi Jawa Timur termasuk KPU Kabupaten Ngawi. Sosialisasi dibuka oleh Gogot Cahyo Baskoro, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Timur. Sudarsono, Komisioner yang membidangi partisipasi masyarakat KPU Kabupaten Ngawi, menyampaikan bahwa surat edaran nomor 20 tahun 2020 memuat tentang pelaksanaan pilkada serentak lanjutan tahun 2020 dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Edaran itu menjadi pedoman bagi KPU di daerah dalam rangka menggelar pemilihan di wilayah masing-masing sesuai protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sudarsono menambahkan bahwa peserta rapat diajak mencermati surat edaran agar berbagai pihak yang terlibat dalam pilkada 2020 bisa memperhatikan prinsip kesehatan dengan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan virus pada setiap tahapan yang akan dijalankan. Renata Surya, Suara Ngawi. Informasi selanjutnya ada Kirana Nisa, Mahardika FM Kota Blitar. Satpol PP Kota Blitar akan tertibkan reklame Bacalon Pilwali 2020 yang belum mengantongi izin. Sobat, sejumlah poster, spanduk hingga baliho bakal calon-bacalon Pilwali Kota Blitar 2020 banyak bertebaran di sejumlah titik. Sebagian telah mengantongi izin, namun sebagian lainnya liar atau ilegal. Merespon hal tersebut, Hadi Maskun, PLT Satpol PP Kota Blitar, dikonfirmasi Selasa 23 Juni 2020 mengatakan, pihaknya secara rutin menertibkan baliho maupun poster yang ilegal belum berizin. Pihaknya menegaskan karena saat ini belum memasuki tahapan penetapan calon atau kampanye. Aturannya sama dengan baliho atau poster pada umumnya, kalau tidak berizin akan ditertibkan. Kebijakan itu berdasarkan Perwali Kota Blitar tentang reklame. Penertibannya juga tidak asal-asalan, terdapat prosedur yang harus dilakukan Satpol PP, diantaranya berkoordinasi dengan dinas terkait, serta pemasang poster, reklame, atau baliho. Hadi menyebut jika izin pemasangan sudah habis, Satpol PP akan melayangkan surat kepada pemasangnya. Apabila baliho atau poster tidak dicopot, maka ada teguran sampai 3 kali. Jika teguran itu tidak diindahkan, maka petugas akan bertindak tegas. Ketika nanti tahapannya sudah masuk ke pendaftaran ke KPU, tentu ini kan sudah resmi. Ya tentu yang lain kalau memang terpasang, ya kalau bukan bakal calon, ya tentu pemasangan itu sudah tidak ada artinya kan. Ya tentu saya melihat izinnya habis, ya tentu akan kami tertibkan. Sementara itu, sesuai pengamatan reporter, poster, spanduk, dan baliho Bacalon Pilwali Kota Blitar banyak tersebar di beberapa titik, tidak hanya di daerah pinggiran, namun di pusat kota dan di persimpangan jalan. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ada Radio Persada FM Oza Ahmad. DPRD Kabupaten Blitar menilai sosialisasi menjadi kunci partisipasi pemilih di Pilkada 2020 bisa tinggi. Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kabupaten Blitar akan digelar 9 Desember 2020. Tahapannya juga sudah dimulai kembali pada 15 Juni 2020 lalu setelah sempat tertunda akibat wabah COVID-19. Penyelenggara Pilkada, dalam hal ini KPU, mempunyai tugas agar partisipasi pemilih di tengah pandemi COVID-19 ini bisa tetap tinggi. Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito mengatakan tetap yakin partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 nanti bisa tetap tinggi, meski di tengah pandemi COVID-19. Namun, jika sosialisasi yang dilakukan penyelenggara berjalan dengan baik, maka partisipasi akan tinggi. Menurut Suwito, penyelenggara Pilkada 2020 harus mencari cara bagaimana sistem yang digunakan dapat menjamin seluruh pemilih tercatat, terdaftar, dan mendapatkan hak pilih. Sehingga setelah terdata, semua baru disosialisasikan agar menggerakkan satu keinginan pemilih datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Partisipasi pemilih ini
tentu kuncinya akan di sosialisasi ya. Sosialisasi, terus kemudian bagaimana agar sistem ini menjamin seluruh pemilih itu tercatat, terdaftar, dan mendapatkan hak pilih. Sebelumnya, Suwito menuturkan petugas panitia pemungutan suara PPS yang sudah dilantik juga bisa sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait protokol kesehatan, sehingga dalam pemungutan suara nanti ada keyakinan dari masyarakat untuk datang menyalurkan hak pilihnya dengan menerapkan protokol kesehatan. Uza Ahmad melaporkan. Ade Heru Rosita, Ralita FM, Disperindak pastikan jumlah serapan pembelian tembakau tahun ini turun. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan telah memastikan serapan pembelian tembakau untuk petani tahun ini bakal turun dibandingkan dengan tahun 2019 lalu. Namun kepastian jumlah berapa ton serapan masih menunggu finalisasi minggu mendatang. Ahmad Syaifuddin, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan mengatakan, tahun 2019 serapan pembelian tembakau mencapai 24.000 ton. Namun, tahun ini dimungkinkan turun lantaran beberapa alasan. Salah satunya faktor coronavirus dan sisa pembelian tahun lalu masih banyak. Menurut Syaifuddin, masyarakat diharapkan tidak terburu-buru menanam tembakau dengan kapasitas banyak seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal itu sebagai antisipasi bila pembelian nanti terpenuhi, maka akan berdampak terhadap harga. Apa yang disampaikan para perwakilan kuasa pembelian, ini pastinya memang jumlah serapan pasti turun dibandingkan tahun kemarin. Turunnya berapa? Nah, turunnya ini kita mau finalisasi nanti 1 minggu yang akan datang. Nah, tapi kalau lihat dari teman-teman gudang garam yang menyampaikan tadi, sebenarnya kami bisa, katanya beliau, kalau hanya untuk tembakau Pamekasan ya, tidak ada masuk tembakau yang non Madura, itu insya Allah bisa terserap. Salah satu alternatifnya, untuk lahan yang telah disiapkan bisa dilakukan sebagai lahan pengganti yang nilainya serupa dengan hasil penjualan tembakau. Misalnya, tanaman buah-buahan atau yang menjadi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Hera Rosita, Ralita FM. Informasi berikutnya ada Bobi Wijayanto, Suara Lumajang, atasi krisis air, Bupati Lumajang, tinjau keberadaan sumber mata air Ranu Aing dan Luk Gulu. Agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat di wilayah utara Kabupaten Lumajang, Thoriqul Haq Bupati Lumajang meninjau sumber mata air yang ada di wilayah Kecamatan Ranuyoso Selasa kemarin. Saat peninjauan tersebut, Cak Thorik Sapaan Akrab Bupati Lumajang mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengatasi krisis air bersih pada beberapa desa di wilayah Kecamatan Ranuyoso, sehingga kedepannya Pemkab Lumajang dapat berupaya mencari solusi terbaik dengan mengupayakan adanya pembangunan jaringan air bersih untuk dapat didistribusikan kepada masyarakat. Menurutnya, setelah dilakukan peninjauan, ada 2 sumber mata air yang debit airnya cukup besar, yakni sumber mata air Ranu Aing di Dusun Las Pangkang atau Kerajaan 2, Desa Alun-Alun yang dapat menghasilkan 10 liter air per detik, sedangkan sumber mata air Lugulu, Desa Sumber Petung yang menghasilkan 2 liter air per detik, dan beberapa sumur yang berada di halaman rumah warga. Ketika telah dibangun jaringan air bersih, Cak Thorik berharap nantinya dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Kecamatan Ranuyoso. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Dari Suara Pasuruan ada Sofia Latif. Lapas kelas 2B Pasuruan optimis bisa meraih predikat wilayah bebas korupsi. Lapas kelas 2B Pasuruan optimis bisa meraih predikat wilayah bebas korupsi WBK. Optimisme itu semakin kuat setelah kedatangan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Itu yang dikatakan Wahyu Indarto, Kalapas kelas 2B Pasuruan kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan. Lalu apa saja yang dipersiapkan untuk mendukungnya? Wahyu Indarto bilang ada banyak hal yang dipersiapkan, salah satunya ruang kunjungan khusus difabel dan lansia. Betul, jadi memang Lapas Pasuruan adalah salah satu satuan kerja yang dimana di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dan ditunjuk untuk berproses melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Dan pada hari Rabu kemarin kami sudah dilakukan uji petik
diaudit oleh Bapak Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM beserta timnya, yang dimana mereka mengecek secara langsung persiapan dari Lapas Pasuruan untuk meraih predikat WBK. Jadi banyak item, banyak sarpras yang sudah dicek, dan menurut beliau masih ada beberapa kurangan dan masih ada waktu untuk segera memperbaiki maupun menyiapkan sarana dan prasarana tersebut. Sarana dan prasarana tersebut antara lain ruang bermain anak yang tadinya hanya berada di ruang tunggu kunjungan, akan tetapi beliau menyarankan agar di kunjungan atau di aula kunjungan itu juga diberikan tempat bermain anak. Yang kedua juga agar dapat difasilitasi ruang kunjungan khusus disabilitas, difabel maupun lansia. Nah, yang dimana mungkin akan kita siapkan semacam kursi meja agar para pengunjung dapat nyaman bertemu dengan keluarganya. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Informasi datang dari Suara Sidoarjo, Billy Patopoy. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terima 600 alat PCR dari BNI untuk percepat hasil swab. Sahabat, bantuan untuk percepatan penanganan COVID-19 kembali disalurkan pada pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kali ini giliran Bank Negara Indonesia atau BNI yang menyerahkan bantuan berupa 600 alat PCR kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo Rabu 24 Juni. Nantinya, alat PCR ini akan ikut difungsikan pemerintah kabupaten di GOR Sidoarjo. Ini seperti disampaikan Nur Ahmad Saifuddin, Cak Nur, Wakil Bupati Sidoarjo. Untuk data swab akan diserahkan kepada BNI terlebih dahulu karena sudah bekerja sama dengan rumah sakit. Bantuan yang kami terima adalah 600 untuk tes PCR, untuk swab. Jadi 600. Kami kira ini sangat bagus. Apalagi ini juga dilakukan dengan nantinya oleh BNI ini sudah kerjasama dengan rumah sakit. Jadi PCR yang ada di sini, ya alat PCR 2 itu tetap berjalan, dan dari BNI ini nanti setelah swab dibawa sendiri ke rumah sakit, ya yang sudah ada kerjasama dengan BNI, dan nanti mudah-mudahan 3 hari sudah selesai. Pihak BNI sendiri sejauh ini sudah memberikan bantuan sejumlah 30.000 alat PCR untuk seluruh wilayah di Indonesia. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Informasi dari Hikmah Suroya, Pradia Suara Tuban. Guna memutus rantai COVID-19 di pondok pesantren, Bupati undang para kiai dan pengurus. Bupati Tuban Fatuluda mengundang para kiai dan pengurus pondok pesantren di Kabupaten Tuban ke rumah dinas Bupati Pringgitan, Kompleks Pendopo Kerido Manunggal, Selasa 23 Juni 2020. Acara tersebut diselenggarakan untuk mendengarkan usulan-usulan para kiai dan pengasuh pondok pesantren terkait kebijakan penerapan protokol kesehatan dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 di lingkungan pondok pesantren dan madrasah. Hadir pula Wakil Bupati Tuban Nur Narusen, segenap Forkopimda, Kepala Dinas dan Kepala Lembaga terkait. Dalam arahannya, Bupati Huda menekankan jika Pemkab telah melakukan usaha penanganan COVID-19 secara lahir dan batin. Bupati mengajak para kiai untuk bersama bertawasud dan tidak menganggap remeh virus corona ini. Dalam pertemuan tersebut juga dilaksanakan diskusi langsung dengan para kiai dan pengurus pesantren. Karena sesuai dengan arahan pemerintah ini untuk pengasuh pesantren ini kan ada sedikit implisit bahwa diberi kewenangan khusus nih, kemudian menjadi uswah. Kita sepakat bahwa tidak akan ada klaster masjid atau klaster pesantren. Sebagai bahan untuk optimis di pesantren Dewa Yematin jangan ada klaster. Hikmah Suroya, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Informasi selanjutnya dari Kiki Desilia, Suara Madiun. Kapolda kunjungi Kampung Tangguh, Kota Madiun. Penanganan COVID-19 di Kota Madiun tak terlepas dari peran masyarakat hingga TNI Polri. Salah satunya melalui gagasan Kampung Tangguh yang dinilai cukup efektif meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan COVID-19. Tak terkecuali di Kota Madiun, Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi gagasan Kampung Tangguh yang digagas Polri tersebut. Hal itu disampaikan Wali Kota saat kunjungan Kapolda Jawa Timur dan Pangdam 5 Brawijaya di Kampung Tangguh Asrama Polisi Kletak, Kota Madiun, Rabu 17 Juni kemarin. Peran masyarakat menurut Wali Kota penting dalam upaya penanganan COVID-19. Seperti diketahui, pemerintah sudah berupaya keras dengan berbagai cara dalam penanganan COVID-19. Namun, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama. Kampung Tangguh terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat akan penanganan COVID-19. Paling tidak untuk lingkungan masing-masing. Wali Kota
menyebut unsur 3 pilar juga sangat berperan dalam keberhasilan Kampung Tangguh. Pasalnya, semua memiliki peran masing-masing yang tidak bisa ditinggalkan. Kapolda Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran menuturkan, anggota polisi memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat. Karenanya, anggota kepolisian juga harus sehat. Pihaknya sudah menginstruksikan jajaran Kapolres untuk menyiapkan anggotanya selalu dalam kondisi yang sehat, baik secara diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan seperti asrama. Gagasan Kampung Tangguh di asrama polisi diharapkan dapat meningkatkan kesehatan anggota kepolisian. Kiki Desilia, Suara Madiun. Dari Suara Gresik, Kevin Chandra, atasi penyebaran virus corona, Pemkab Gresik resmikan Kampung Nelayan Tangguh. Wakil Bupati Gresik Muhammad Qasim beserta jajaran Forkopimda dan pemerintah Kecamatan Ujung Pangkah meresmikan Kampung Nelayan Tangguh di Desa Pangkawetan. Wakil Bupati Gresik juga ditemani oleh Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto meninjau langsung kampung nelayan yang dihadiri ratusan warga. Wakil Bupati Muhammad Qasim mengatakan pemerintah Kabupaten Gresik sudah menyiapkan tempat isolasi. Melalui Kampung Nelayan Tangguh ini masyarakat dapat mengatasi penyebaran virus corona secara mandiri. Kapolres Gresik Arif Fitrianto juga mengatakan nelayan di Desa Pangkawetan memiliki peran besar dalam mencegah penyebaran virus corona. Salah satunya dengan penerapan protokol kesehatan, yakni memakai masker dan menjaga jarak antar warga. Tidak hanya meresmikan Kampung Nelayan Tangguh, dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis kepada perwakilan pedagang ikan. Saya Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan. Informasi berikutnya dari RGR FM Tulungagung Mega Kristi. Kampung Tangguh Semeru di Desa Bungur, Karangrejo. Pada dasarnya, program Kampung Tangguh merupakan upaya community development dalam mengedukasi masyarakat untuk disiplin, tertib, dan hidup sehat, seraya membangun kemandirian ekonomi warga masyarakat. Hal ini disampaikan Wakapolres Kompol Yogi Hadi Setiawan SIK MIK saat peresmian Kampung Tangguh Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo. Program Kampung Tangguh sendiri juga merupakan persiapan untuk menghadapi new normal yang selanjutnya akan dikembangkan dengan membentuk Ponpes Tangguh Semeru, Perusahaan Kuat Tangguh Semeru, Wisata Tangguh Semeru, dan Sekolah Tangguh Semeru. Sedangkan prinsip utama menjalankan Kampung Tangguh Semeru adalah semangat dan sukarela yang disepakati oleh masyarakat hingga tidak lagi ditemukan masyarakat yang terpapar COVID-19. Masih menurut Wakapolres, fokus Kampung Tangguh Semeru adalah tangguh kesehatan jasmani dan rohani, tangguh sosial ekonomi, tangguh keamanan, serta tangguh informasi dan kreativitas. Sedangkan jargon astuti, agungin sikap, tulung tinulung sangat tepat diterapkan pada masa pandemi COVID-19, yakni dengan saling tolong-menolong dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Biro MM menyampaikan bahwa Kampung Tangguh dibentuk diantaranya bertujuan untuk melakukan testing dan tracing dengan melihat perkembangan jumlah warga Desa Bungur yang terpapar COVID-19, maka dirasa sangat perlu dibentuk Kampung Tangguh Semeru. Seperti diketahui bersama bahwa indikator Kampung Tangguh adalah adanya lumbung pangan, pemulasaraan jenazah, keamanan, kesehatan, informasi, SDM, dan budaya. Bupati berharap dengan adanya Kampung Tangguh ini, masyarakat akan lebih disiplin diri maupun lingkungan karena disiplin merupakan vaksin dari COVID-19, terutama dengan menjalankan protokol kesehatan. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Informasi terakhir ada Agustin Merdekawati Ersal FM Nganjuk, satu keluarga asal Tanjung Anom positif corona. Jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 Nganjuk terus bertambah dan kemarin ada 3 pasien baru yang merupakan satu keluarga asal Kecamatan Tanjung Anom. Mereka tertular anggota keluarganya yang sudah lebih dahulu dinyatakan positif corona. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk, Dr. Hendrianto mengatakan 3 pasien terkonfirmasi COVID-19 hasil swabnya baru turun kemarin. Mereka adalah anak laki-laki berusia 5 tahun serta 2 perempuan masing-masing usia 63 tahun dan 34 tahun. 3 pasien yang tinggal dalam satu keluarga. Hendri menyebut 3 pasien yang kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Kediri dan 3 orang tular corona dari anggota keluarga mereka yang terlebih dahulu terinfeksi COVID-19, yakni pasien ke-34 yang saat ini juga menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang. Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Muhammad Prastio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur
Bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.